Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Hainal Hikders, dan kita akan masuk bagian yang kedua ya dari pembahasan i'rab Al-Quran. Dan pertanyaan-pertanyaan yang sekarang di video ini masih dari saya, belum ada yang ngirim pertanyaan ke saya ya dari netizen. Jadi saya bikin 4 pertanyaan kembali. Dan lagi-lagi anggap saja pertanyaan ini itu dari netizen ya. Anggap saya itu belum tahu dengan pertanyaan ini ya. Jadi langsung saja kita masuk ke pertanyaan. Nomor 1. Pertanyaannya, apa posisi dari lafadz qalilan? Qalilan ma tashkurun itulah di surat Al-Mulk ayat 23. Ini awal-awal saya sudah dikasih pertanyaan sulit ya. Nah, qalilan ma tashkurun coba ya. Kira-kira kalau saya tebak itu kira-kira apa jawabannya? Jadi kalau menurut saya qalilan, apa qalilan posisinya? Nah, kita lihatlah jawabannya di kitab i'rabul Quran. Nah, jadi ini jawabannya. Di sini qalilan adalah sifat dari masdar yang didahulukan. Maksudnya yang didahulukan di sini itu masdarnya ya, bukan sifatnya. Nah, saya cek ini masdarnya itu yang mana, saya masih belum nemu. Beneran, sampai video ini dibuat saya masih belum nemu, karena ya saya bacanya itu awal-awal ayat, maksudnya itu ayat sebelumnya itu masih belum menemukan yang dimaksud masdar di sini itu yang lafadz mana, itu saya belum nemu. Kemudian ma-nya di sini adalah mazaidah untuk memperkuat penyebutan sedikit. Jadi sangat sedikit sekali gitu. Kemudian lafadz tashkurun di sini fi'il mudhari yang dibaca rafa. Ya, itu jelas. Nah, di sini, nah ini kalau ini saya setuju. I'rab dari qalilan itu bisa juga menjadi dhorof yang dita'alluqkan kepada lafadz tashkurun. Nah, kalau ini saya setuju. Qalilan, mereka semua itu adalah golongan yang qalilan. Jadi dhorof makan. Ya, menunjukkan keterangan tempat. Tempat yang menunjukkan kelompok yang sedikit yang mau bersyukur. Itu bukan dhorof zaman ya, bukan menunjukkan waktu, tapi menunjukkan makan tempat ya. Kemudian wal jumlah, nah yang dimaksud jumlah di sini adalah lafadz tashkurun ya. Jadi tashkurun itu enggak hanya fi'il mudhari, tapi di situ juga mengandung fa'ilnya, yaitu antum. Tashkurun ay tashkuruna antum. Nah, jumlah tashkurun itu menempati posisi nasab, posisinya sebagai hal. Nah, kalau ini saya setuju ya. Nah, dari sini kita menjadi tahu lah i'rab dari lafadz qalilan ma tashkurun yang selama ini kita masih penasaran. Gitu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian masuk ke pertanyaan yang kedua. Pada surat Al-Baqarah ayat 280. Pada redaksi wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah. Mana khabar dari kana? Nah, kalau ini nggak perlu saya lihat referensi ya. Jadi ini bisa saya jawab. Karena di sini itu adalah kana tam, bukan kana nakis. Jadi setelah lafadz kana itu disebut sebagai fa'il untuk kana tam. Berbeda dengan kana yang mainstream, yang setelah kana itu bukan disebut sebagai fa'il, tapi disebut sebagai isimnya kana. Nah, kenapa? Karena di sini itu tidak ada khobarnya kana ya, makanya di sini kananya itu kana tam. Jadi fi'il yang sempurna, yang mana setelah kana tam adalah fa'il, bukan isimnya kana. Dan ini juga bisa kalian temukan jawabannya di kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah ya. Selanjutnya masuk ke pertanyaan yang ketiga. Di surat Yusuf ayat 18. Pada redaksi fasobrun jamilun, kedua lafadz ini posisinya apa? Fasobrun jamil. Ini kalau saya tebak, fasobrun jamilun ini bisa menjadi khobar, bisa juga menjadi mubtada. Ya, kalau dijadikan sebagai khobar maka fasobrun jamilun ay fahada sobrun jamilun. Maka ini merupakan kesabaran yang indah. Kalau saya artikan apa adanya ya. Itu kalau menjadi khobar. Kalau menjadi mubtada berarti ya bisa. Meskipun di sini berupa isim nakirah, tapi kan disifati dengan lafadz jamilun. Jadi kalau di bait alfiyah itu gimana itu? Wa baru bidafin abiyah kerja nawi namaning wala ya juzul ibtidak min nakirah malam tufid ka inda zaidin namirah wa hal fatafikum famahilu lana wa rajulun minal kirami indana wa raqbatun fil khairi khairu wa amalu birin yazin wa yuqas malam yaqul. Pokok di salah satu keterangan dari bait tadi itu menjelaskan bahwa kalau isim nakirah itu disifati itu bisa menjadi
mubtada, karena nakirohnya itu bukan lagi nakiroh yang nakiroh yang mubhamah ya, bukan nakiroh yang mubhamah, tapi sudah nakiroh yang saya lupa istilahnya, ini efek lupa murojaah ya, lama nggak murojaah jadi seperti ini. Jadi bukan lagi nakiroh mubhamah, tapi sudah nakiroh yang tamah ya, atau nakiroh apa saya lupa. Jadi itu baitnya, jadi itu. Namun kita lihat jawabannya coba di kitab Iqrabul Quran. Fasabrun jamilun. Jadi fasabrun jamilun di sini ini adalah khobar untuk mubtada yang dibuang atau mubtada dari khobar yang dibuang, ya. Kemudian wasago al ibtida'u bin nakirati liwasfihi. Nah, kemudian di sini ibtida itu musawwib. Sago, saya lupa artinya. Intinya itu isim nakirah yang menjadi mubtada ini bisa menempati posisi mubtada karena liwasfihi, karena disifati dengan lafadz jamilun gitu. Jadi itu untuk jawaban di kitab I'rabul Quran. Di sini halaman 511 ya. Ini juz 12 ya. Maksudnya ini jilid keberapa ini saya lupa. Halaman 511. Selanjutnya pertanyaan yang keempat. Apa singgot dari posisi, apa singgot dan posisi kok dari, apa singgot dan posisi dari lafadz sawaun pada redaksi sawaun alaihim a'andartahum am lam tungdirhum la yu'minun ya, surat Al-Baqarah ayat 6. Dan ini juga pernah saya bahas ya, kalau nggak salah ya, saya ingat pernah saya bahas, yakin. Jadi kalau kita lihat jawabannya di I'rabul Quran, karena kemarin saya menjelaskan jawabannya itu lewat kitab Al-Mu'jam Al-Mufassal ya. Kalau di sini sawaun itu bisa menjadi khobar muqaddam ya, khobar muqaddam. Berarti mubtada'nya itu muakhar, yaitu pada redaksi ini a'angdartahum ya. A'angdartahum di sini adalah hamzahnya itu hamzah istifham bimakna taswiyah. Meskipun kalian itu ngasih peringatan kepada mereka ataupun engkau tidak mengasih pemberitahuan atau peringatan kepada mereka, itu sama saja. Wahya itu wal fi'lu ba'daha fi ta'wili masdar mubtada'un. Nah, kemudian fi'il setelahnya itu ditakwil ke bentuk masdar dan posisinya sebagai mubtada muakhar. Nah, itu jelas. Atau opsi yang kedua, sawaun ini menjadi khobarnya inna. Jadi innal ladzina kafaru, sesungguhnya innal ladzina satamane wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina sawaun iku padha. Jadi menjadi khobarnya inna. Itu juga bisa. Opsi yang kedua gitu. Jadi terserah kalian mau pilih opsi yang mana. Nah, kemudian untuk singgot dari sawaun ini saya lupa rekam ya yang kemarin. Di sini belum ada penjelasan yang gamblang atau yang jelas mengenai singgot dari sawaun. Namun di sini di situs ini bisa kalian baca sendiri pada lafadz sawaun atau siwaun. Ini coba langsung saya terjemah. Saya mendengar sebagian ulama modern itu mengkasroh huruf sin pada kalimat sawaun. Namun fathahnya huruf sin itu yang benar, karena ini sudah disebutkan sebanyak 5 kali di dalam Al-Quran dan semuanya itu selalu menggunakan fathah pada huruf sinnya. Contohnya sawaun alaihim a'andartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Sedangkan masdar fi'il sawa itu ada 2, yaitu musawah ya, bukan siwaan dengan kasroh huruf sinnya. Nah, untuk kamus-kamus bahasa itu tidak menyebutkan hal tersebut meskipun masdar dari fa'ala yaitu mufa'alatan serta fi'alan atau mufa'alatun dan fi'alun. Nah, berhubung tidak ada penjelasan yang gamblang mengenai singgot dari sawaun, maka sawaun di sini ada kemungkinan dia itu masdar tapi bukan dari sawa tapi sawa, ya bisa saja sih. Atau untuk amannya kalian jadikan sebagai isim jamid. Tapi kalau dijadikan sebagai isim jamid itu nanti timbul pertanyaan. Berarti tidak bisa dijadikan sebagai sifat ya. Kalau dijadikan sebagai sifat itu harus ngasih ya nisbat. Akan tetapi sawaun ini bisa dijadikan sifat. Misalkan fi makanin sawain, di tempat yang sama. Itu bisa. Sehingga saya itu curiga jangan-jangan sawaun ini itu masdar. Cuman untuk fi'ilnya itu apa saya masih belum nemu. Jadi itu saja. Jadi untuk singgot dari sawaun ini masih belum ketemu secara jelas. Tapi itu tadi saya memberikan referensi dari situs dan semoga ini ya sedikit memicu buat kalian yang penasaran dengan lafadz sawaun ini singgotnya apa, bisa kalian telisik atau cari lebih lanjut gitu. Jadi itu 4
pertanyaan sekaligus jawabannya yang berasal dari beberapa referensi tadi jawabannya ya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita akhiri videonya di sini. Saya bikin video ini ya 9 menitan, nggak tahu nanti kalau diedit jadi berapa menit. Wallahu a'lam bishawab. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.